Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah kami dapat dipresentasikan dengan baik hari ini. Di mana makalah kami berjudul Teladan Para Tokoh Persatuan yang disampaikan oleh kelompok 2 yaitu Sultan Hasanuddin. Di sini sebelum masuk ke pemateri kita akan memperkenalkan diri dan kelompok-kelompok saya, di mana saya Rizka Zafrilian sebagai moderator dan ketua. Kemudian ada Suci Ramadhani sebagai pemateri dan ada Waude Rizka sebagai juru tulis. Oke, saya serahkan kepada pemateri untuk membacakan materi dari makalah kami. Baik, saya akan menjelaskan teladan para tokoh persatuan. Yang pertama ada rumusan masalah. Ada pahlawan nasional dari Papua. Kedua, para raja yang berkorban untuk bangsa. Yang ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Dan terakhir ada perempuan pejuang. Kita masuk di pahlawan nasional dari Papua. Papua adalah wilayah Indonesia yang bahkan setelah Indonesia merdeka masih dikuasai dan diklaim oleh Belanda. Hal ini sendiri berkaitan erat dengan hasil dari konferensi meja bundar KMB yang menyatakan bahwa untuk kasus Papua akan dibicarakan oleh Republik Indonesia dan Belanda 1 tahun kemudian. Namun nyatanya hal itu tidak terjadi dan terpaksa Indonesia harus menempuh jalan militer guna mendapatkan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan berdaulat menjadi bangsa Indonesia, maka terdapat beberapa tokoh persatuan Indonesia yang menjadi dalam pemberontakan masyarakat Papua dalam menentang kolonialisme Belanda antara lain. Yang pertama ada Frans Kaisiepo pada tahun 1921 sampai 1979. Beliau merupakan tokoh yang tergabung dalam Partai Indonesia Merdeka dan berperan dalam mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Kaisiepo ikut berperan dalam pemberontakan masyarakat Biak terhadap kolonialisme Belanda. Ia juga berperan dalam membantu tentara Trikora dalam penyerbuan perebutan Irian dari tangan Belanda. Yang kedua ada Silas Papare pada tahun 1918 sampai 1978. Silas Papare adalah tokoh yang menjadi pelopor dari Komite Indonesia Merdeka yang terbentuk guna menggalang kekuatan dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Martin Inde pada tahun 1912 sampai 1986. Martin Inde merupakan seorang polisi Hindia Belanda yang tetap memiliki jiwa semangat kemerdekaan meskipun bekerja untuk Hindia Belanda. Ia menjabat sebagai Ketua Partai Indonesia Merdeka yang bertujuan untuk menggalang kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Hindia Belanda. Oke, kita masuk yang kedua, para raja yang berkorban untuk bangsa. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Meski demikian, tak semua raja mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika Indonesia merdeka, masih terdapat beberapa kerajaan yang berdiri secara berdaulat. Salah satunya Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Bahkan, mereka rela bergabung dan menjadi bagian dari Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Kesultanan Yogyakarta memberikan fasilitas guna menunjang pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa Sultan Hamengkubuwono IX merupakan sosok yang berpikir dan bertindak bijaksana dalam keutuhan. Kemudian ada Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Atas jasanya tersebut,
Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang mengunggah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Antara lain, Rayuan Pulau Kelapa 1944, Halo Halo Bandung 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Selendang Sutra 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu, dan Sepasang Mata Bola 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Kemudian masuk poin keempat, yaitu perempuan pejuang. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku. Irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Daeng Risaju, Ketua PSII, Palopo 1930. Itulah penggalan kalimat yang diucapkan oleh Opu Daeng Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Oke, itulah penjelasan dari materi kami, yaitu teladan pada tokoh persatuan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan apabila kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, siapa saja raja yang berkorban untuk bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, berikan contoh seni dari Ismail Marzuki dalam mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menanyakan pertanyaan latar belakang Opu Daeng dalam menjadi perempuan pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 atas nama Didik Purnomo ingin bertanya, apa bentuk pengorbanan Silas Papare pada pahlawan nasional dari Papua? Jadi itu begini. Baik, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah bertanya. Maka saya sebagai moderator dan Wawo Deriska sebagai juru tulis dan Suci Ramadhani sebagai pemateri, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang telah bertanya. Pertanyaan pertama yaitu, apa bentuk pengorbanan Silas Papare pada pahlawan nasional dari Papua? Ini adalah pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya adalah bentuk perlawanan yang dilakukan Silas Papare yakni mengajak para pemuda Papua bergabung dengan Batalion Papua untuk mengusir Belanda guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta mendirikan Partai PKKI. Kemudian soal yang kedua akan dibacakan oleh Wawo Deriska. Siapa saja raja yang berkorban untuk bangsa? Ini adalah pertanyaan dari kelompok 4. Raja yang berkorban untuk bangsa yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Syarif Qasim ke-2. Kemudian pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Suci Ramadhani. Pertanyaan ketiga, latar belakang Opu Daeng dalam menjadi perempuan pejuang. Pertanyaan dari kelompok 3. Latar belakang Opu Daeng dalam pejuang perempuan adalah Opu Daeng adalah pejuang perempuan dari Sulawesi Selatan yang dibuat tuli oleh tentara Belanda. Opu Daeng memperjuang kemerdekaan Indonesia melalui Partai Serikat Islam Indonesia atau PSSI. Pertanyaan terakhir dari kelompok 1, berikan contoh seni dari Ismail Marzuki dalam mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Jawabannya, caranya adalah menciptakan karya seni dan sastra yang bisa membangkitkan semangat perjuangan dan persatuan. Seni dan sastra sebagai alat pemersatu bangsa. Ismail Marzuki melalui karya seninya berupa lagu dan sajak-sajak seperti O Sarina, Rayuan Pulau Kelapa,
dan lain-lain. Oke, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih kelompok-kelompok lain yang sudah bertanya. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami presentasikan. Di mana kesimpulannya adalah beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan negeri. Maka ada baiknya bila kita belajar dari perjalanan sejarah nasional kita yang juga pernah diwarnai dengan aneka proses konflik dengan segala akibat yang merugikan baik jiwa, fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberikan hikmah atau pelajaran bagi kehidupan. Selain dari peristiwa sejarah, kita dapat juga mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah. Di antara mereka adalah para pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa dengan tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga melalui karya berupa seni, tulisan, musik, sastra, atau ilmu pengetahuan. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.